selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Sudah ngopi belum? Seruput di sini. Mantap. Oke, obrolan kita hari ini sampai pada obrolan yang ke-8, masih tentang solusi mengatasi stres. Kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa? Solusinya apa sih? Apa sih solusinya untuk mengatasi stres pada bagian yang ke-8 ini? Apakah harus minum obat atau harus minum kopi? Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari ikutin terus obrolan bersama dengan Cak Agus hari ini sampai selesai. Oke teman-teman, pada dasarnya sakjane iku pada dasare manusia itu, menungso itu senang dipuji gitu loh. Senang kalau dipuji. Siapa sih yang nggak senang kalau dipuji? Nah, buktinya gini. Biasanya kalau ada orang yang mengkritik kita, apalagi kalau kritiknya itu sifatnya bukan kritik yang membangun, pasti sakit di dalam hati. Lara ning jerone dodol gitu ya. Sakit hati kita gitu ya. Kita mungkin bisa marah lah, atau waduh, minimal ekspresi muka kita wajah dhewe ku, rupane dhewe ku langsung berubah. Wow. Isok dadi abang ireng gitu ya. Jadi muka kita itu bisa menjadi merah gitu, marah gitu. Karena apa? Karena kritikan bukan pujian. Ya itulah, pada dasarnya manusia itu senang dipuji. Kalau nggak percaya, buktikan tuh ya sama cewek-cewek ya. Ini bukan ngajarin yang jelek, tapi untuk pembuktian aja. Kalau manusia itu suka dipuji gitu ya. Buktinya tuh yang pacaran selalu berseri-seri. Kenapa? Setiap hari dipuji. Waduh gitu ya. Pagi-pagi sudah telepon, halo, udah bangun belum? Sudah. Udah mandi belum? Belum, kirim foto dong gitu. Jangan malu, jelek gitu. Nah, ketika ngomong seperti itu, biasanya apa yang dilakukan cowok? Oh enggak kok, biarpun kamu nggak mandi 1 tahun, kamu tetap cantik kok. Ya iya sih, cantik, tapi ambune rek gitu ya. Dan ketika dipuji, apa yang terjadi? Berseri-seri. Mungkin dia di rumah akan senyum-senyum sendiri. Gitu ya. Ya, Cak Agus nggak bisa sih ngikutin gayanya cewek kalau lagi berseri-seri. Sorry, laki-laki tulen. Jadi nggak bisa ngikutin gayanya cewek gitu ya. Lanang asli rek gitu loh. Nek suruh ikut-ikutan gaya cewek, maaf, ora iso. Nah, itu satu bukti bahwa manusia tuh suka dipuji. Nah, karena gini karena manusia tuh suka dipuji, pada akhirnya pingin melakukan segala sesuatu yang terbaik, pingin menjadi perfect gitu, sempurna di depan banyak orang, pingin dikatakan sempurna, akhirnya dapat pujian, pencitraan lah, yang penting dapat nama baik lah, yang penting di depan umum kita kelihatan sempurna lah. Teman-teman, ayo jujur ya, ini bener nggak apa yang Cak Agus omongin? Ketika mungkin ada teman-teman yang melakukan hal itu, ketika kita itu di depan orang pingin selalu tampak sempurna gitu kira-kira capek nggak? Capek. Karena apa? Ya karena kita nggak jadi diri sendiri, kita jadi orang lain. Capek gitu loh. Istilahnya kita mau acting terus-terusan. Capek. Di depan kamera aja yang hanya beberapa menit capek kok. Apalagi terus-terusan di depan orang. Nah, makanya kita nggak bisa gitu. Kita nggak bisa terus-terusan hidup berada di balik topeng. Yang harus kita lakukan apa? Buka dulu topengmu gitu. Tapi awas lu ya, jangan sampai ngomong ke Cak Agus nanti di kolom komentar, "Cak, bukan sih topengmu." Lu bukanya kemana? Ini asli iki. Jadi gini-gini asli ya. Meskipun kalian yang ngomong ganteng, keren, masih lebih ganteng aku, lebih keren aku. Soalnya apa? Wis payu anak siji gitu ya. Ya daripada yang jomblo, ganteng-ganteng aja jomblo ya padha ae ya. Bukan bermaksud untuk ini ya, untuk mendiskriminasikan yang jomblo. Tapi maksudnya ya wis lah, nek wae umure cepet-cepet. Nah oke, kita kembali lagi ke topik kita hari ini.
Apa sih kok kita harus buka topeng kita? Kok kita harus harus menjadi diri sendiri? Apa? Kenapa harus seperti itu? Bukan kata pakai topeng bisa selalu kelihatan tersenyum. Ekspresinya kelihatan lebih lebih enak dilihat orang daripada muka aslinya. Salah, bukan itu maksudnya. Maksudnya gini loh. Ketika kita buka topeng kita, biarkan wajah kita seperti apapun itu mengeluarkan sinarnya, dan orang melihat sinar kita. Akhirnya mereka melihat, oh ini loh Cak Agus aslinya itu kayak gini gitu loh. Melihat diri kita yang asli. Nah, ketika Cak Agus ngomong kayak gini teman-teman, ini bukan berarti ya wes lah, aku yang ini trimon aku kayak gini. Enggak, ini enggak ngajari sing kayak ngono gitu loh. Enggak, Cak Agus enggak ngajari supaya kamu enggak mau berubah gitu loh. Ya kalau ada hal yang buruk ya diubah gitu. Bukan soal itu, tetapi lebih pada ayolah jadi diri sendiri, tampil apa adanya, tampil apa anane. Nek sederhana ya sederhana gitu loh. Kita tampil apa adanya, itu lebih baik karena orang nggak akan kecewa ketika sudah melihat yang asli kalau kita mau tampil apa adanya. Selain itu kita nggak terbeban. Buat apa kita istilahnya, wah hari ini saya harus begini dan lain sebagainya. Enggak gitu loh. Ya wes apa anane kayak gini ae. Itu lebih ringan, lebih enak, rileks, gak ngarai, stres itu loh, maksudnya kayak gitu. Teman-teman, ada beberapa kesalahan dari orang itu gini. Aku adalah apa yang aku lakukan. Wah, kalau seperti ini fatal. Karena apa? Kita harus melakukan sesuatu yang supaya dianggap orang wow gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak seperti itu. Padahal sebenarnya kita nggak mampu untuk hal itu. Wah, kalau seperti itu ya jadi berat gitu loh. Misal nih, karena gengsi, karena apa yang aku lakukan supaya dianggap orang, misal gini ya. Ada sumbangan gitu aja ya. Bakti sosial gitu. Ada bakti sosial. Ini kan teman-teman udah pada kumpul semua sumbang ini dan itu. Wah, nggak mau kalah nih. Meskipun aku nggak ada, ini harus kasih yang terbaik, harus ngasih yang banyak. Supaya apa? Supaya orang nggak menghina aku, nggak meremehkan aku. Enggak. Kita nggak harus seperti itu. Nah kalau kita hidup seperti itu, mau jadi apa? Ini adalah kesalahan konsep. Oke lah, kalau misal contoh seperti itu, ada bakti sosial. Ya karena kemampuan kita melakukan. Bukan karena pingin dilihat orang terus kita melakukan. Salah, itu salah besar. Itu sebuah kesalahan yang nggak harus kita lakukan. Kalau seperti itu, kalau aku adalah apa yang dilihat orang, ya fatal lah jadinya gitu. Nah, satu lagi yang biasanya kesalahan-kesalahan dalam mengambil sikap yang seperti ini. Saya adalah apa yang saya punya. Waduh, kalau seperti ini lebih parah lagi. Karena apa? Ya ini ya mungkin promosi lah ben terkenal. Ya bukan karena itu ya, jangan seperti itu gitu ya. Karena ngomong bahwa saya adalah apa yang saya punya. Akhirnya apa? Banyak yang terjerat hutang. Apa itu? Pinjaman online. Sampai seluruh kontak yang ada di HP kalian itu, ya, kontak yang ada di HP si peminjam itu dihubungi. Itu ditelepon gitu ya. Ya ini pengalaman pribadi. Bukan satu kali aja sih Cak Agus dihubungi gitu, ditelepon. Kenal dengan ini, kenal gitu. Apakah saudaranya? Saudara, iya saudara sebangsa dan setanah air. Akhirnya apa? Orang lain ditelepon, diancam gitu. Ya, jangan seperti itu. Kita jadi diri sendiri, jangan ya aku ya apa yang aku punya karena ingin apa ya? Gaya hidup hedon gitu, nggak mau kalah dengan yang lain. Akhirnya pinjam cari hutangan online. Jangan. Itu justru akan menjerat kita. Itu justru akan membuat kita semakin stres. Stres dengan beban hidup, stres lagi dengan utang. Nah, ini jangan dilakukan lah. Itu kesalahan yang fatal lah itu. Jangan. Daripada pusing-pusing kan lebih baik ngopi dulu ya. Mantap. Satu lagi gini. Saya adalah apa yang orang lain pikirkan. Wah, karena pingin dipikirkan yang baik-baik oleh orang lain. Wah, pencitraan terus gitu ya. Setiap hari itu adanya pencitraan gitu ya.
wah sekarang ada begini, begini dan lain sebagainya, melakukan ini dan itu gitu ya. Ketika ada kegiatan ini dan itu nanti nggak terlibat, apa kata orang? Waduh, repot gitu ya. Jadi teman-teman lebih baik gitu ya. Bukan lebih baik sih, memang harus gitu. Harus jadi diri sendiri. Seperti Cak Agus ini, ya sudah, jadi diri sendiri gitu ya. Cak Agus seperti ini gitu ya. Apa yang bisa Cak Agus sampaikan dengan caranya ngomong ya campur-campur bahasa Jawa dan bahasa Indonesia campur-campur. Ya inilah Cak Agus jadi diri sendiri. Nggak mungkin Cak Agus akan campur-campur dengan bahasa Inggris. Repot. Nanti satu kata, lihat dulu apa ini? Satu kata, nggak usah satu kalimat, nanti kata per kata. Stres. Makin stres nanti Cak Agus. Kan lebih baik Cak Agus sampaikan seperti ini. Dengan bahasanya Cak Agus yang seperti ini. Santai gitu ya. Kita santai aja. Yang penting apa? Yang penting pesan yang mau kita sampaikan nyampe. Nggak usah jadi orang lain. Nah teman-teman, sekali lagi, ini kesalahan-kesalahan kadang gitu ya. Kadang kita nggak menyadarinya. Kadang kita nggak tahu. Ternyata kita sudah, copy paste lah istilahnya. Copy paste orang lain nyontoh. Wah ini bang, ini api ya, ini keren ya, cara ini. Terus aku harus ini. Enggak gitu ya. Ya mungkin kita akan contoh lah. Yang kita contoh itu nilai-nilai positifnya aja lah, bukan langsung kita copy paste blok. Nggak bisa seperti itu. Tetap kita harus jadi diri sendiri. Kalau ada orang yang sukses, ya memang dia sukses karena bekerja keras. Ya kita contoh. Apa yang kita contoh? Kerja kerasnya gitu loh. Kalau fans kita ya, artis-artis itu pakai pakaian yang waduh, branded-brandednya. Ya kita apa adanya lah. Kalau kita punya kita beli, kalau nggak ada ya jangan kita maksa. Terus minta lagi, hutang online lagi, ya repot gitu ya. Kita jangan seperti itu, jadi diri sendiri itu lebih baik. Kalau memang penggemar kopi ya ngopi gitu loh. Gak usah pura-pura nggak suka minum kopi, minum yang lain, minum susu gitu. Waduh, Cak Agus dibayari pun suruh minum susu gak mau. Lebih baik minum kopi bayar sendiri. Nah, teman-teman, menjadi diri sendiri itu ada keuntungannya loh buat kita. Apa keuntungan ketika kita menjadi diri sendiri? Keuntungannya kalau kita menjadi diri sendiri, nggak menjadi orang lain, nggak pakai topeng, kita akan merasakan perasaan puas yang mendalam dan damai. Nggak perlu tertekan, nggak akan tertekan lagi. Puas apa adanya gitu ya. Orang ngomong ini dan itu puas kita apa adanya. Ya. Menjadi diri sendiri itu ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Orang akan mengenal kamu ya sebagai kamu apa adanya. Orang akan mengenal Cak Agus ya sebagai Cak Agus yang ada ya seperti ini. Jadi teman-teman, sekali lagi, jangan pakai topeng. Jangan pakai topeng. Buka dulu topengmu dan jadilah diri sendiri. Maka stres-stres yang menghinggapi dirimu itu akan rontok berkeliaran. Berkeliaran kemana nggak tahu lah, pokoknya pergi. Ya teman-teman, ini dalam video yang ke berapa nih, 7 atau 8? Ke-8, obrolan yang ke-8 ini, apa yang Cak Agus sampaikan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika teman-teman merasa bermanfaat dan tahu bahwa ada teman dari teman-teman semua membutuhkan video ini, segera sharekan aja ke mereka. Gratis, nggak usah bayar. Mau download silakan, gratis, nggak usah bayar. Yang penting ada teman-teman kalian hidupnya bisa diubahkan. Oke, sampai ketemu dalam video-video selanjutnya dan salam.